Memiliki passion dan hobi pada dunia konten digital merupakan salah satu alasan Adit berkecimpung di dunia bisnis kreatif. Apa alasan Anda memilih bisnis konten digital? Ya, pastinya ada sih. Sebenarnya memang kenapa ngambil di konten digital memang hobi dan passion sebenarnya. Dari awal suka desain, suka foto, video gitu. Akhirnya karena saya juga di kampus awal masuk kampus juga ikut UKM kewirausahaan, sehingga saya dibentuk untuk berwirausaha. Akhirnya daripada hanya membuat konten gitu ya, mending lebih fokus juga ke wirausaha. Dan dimulai dari passion, dari hobi, menemukan peluang, apalagi saat sekarang masa pandemi memang orang-orang dipaksa untuk ke digital ya. Walaupun mungkin sekarang orang-orang tidak secara langsung atau belum membutuhkan, tapi karena ada dampaknya pandemi ini, mungkin ke depan orang-orang akan berpikir untuk beralih dari offline ke online, dari yang biasa konvensional ke digital, kayak gitu sih. Datangnya masa sulit seperti sekarang ini rupanya berdampak pula pada bisnis yang sedang dijalani oleh Adit. Seberapa besar dampak pandemi terhadap bisnis yang Anda jalani? Kalau dampak ada, cuman dampak besar atau enggak sih enggak terlalu besar ya, karena memang orang-orang butuh, apalagi kayak pengelolaan sosial media, foto, apalagi orang-orang yang mau beralih ke online, biasanya orang-orang butuh konten. Seperti kalau orang mau masuk ke Grab atau Gojek yang berhubungan dengan F&B makanan, itu kan butuh foto yang menarik untuk untuk dilirik oleh konsumen lah. Ya. Tapi memang dampak ada, karena orang pasti akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan uang atau mengeluarkan budget ya, karena pada saat pandemi ini orang lebih fokus pada save budget, di mana orang-orang biasanya lebih berpikir bagaimana caranya bisa bertahan dulu daripada mengeluarkan uang, kayak gitu sih. Apakah Anda memiliki latar belakang kemampuan fotografi? Iya, karena sebelum menjalankan bisnis ini pun memang hobi saya di situ. Hobi saya di fotografi dan videografi dan desain. Jadi ketiga aspek tersebut memang sebelumnya sudah saya kuasai sebelum saya menjalankan bisnis ini. Jadi menurut saya untuk menjadi pengusaha itu nggak perlu jago-jago banget. Tapi ketika udah tahu kita punya orang atau tim yang lebih jago, ya kita bisa bisa mengirim tim tersebut gitu. Tapi untuk keahlian sendiri saya udah sekitar 3-4 tahun untuk berkecimpung di dunia digital sebelum menjalankan bisnis ini. Jadi mengenai hal tersebut insya Allah lah sudah lumayan bisa mungkin ya, karena kalau misalkan saya bicara ahli, saya nggak enak sama orang-orang yang lebih jago. Kemampuan yang Adit dapatkan pun tergolong tidak rumit. Demi mengasah kemampuannya dalam dunia fotografi untuk menunjang bisnis konten digitalnya, ia mengikuti workshop yang berkaitan dengan dunianya itu. Apakah Anda pernah ikut kursus fotografi sebelumnya? Kalau untuk kursus mungkin belum, kalau workshop mungkin beberapa. Sisanya sih otodidak, karena untuk anggaran atau dana sendiri untuk belajar langsung ke orang yang lebih ahli, saya nggak punya, awal-awal tuh nggak punya anggaran sebesar itu, karena untuk ikut pelatihan-pelatihan itu lumayan gede ya anggarannya. Dan untuk saya mahasiswa sendiri, anggaran segitu tuh lumayan daripada saya habiskan anggaran untuk berlatih kepada orang lain. Gimana kalau misalkan kita maksimalkan yang ada dulu gitu. Di YouTube banyak banget tutorial, apalagi tutorial yang berhubungan dengan konten digital ya. Betul. Pelatihan tutorial video, lalu foto, apalagi desain, itu udah banyak banget. Tinggal kita memanfaatkan yang ada aja. Begitupun dengan bisnis. Di YouTube pun udah banyak banget konten-konten yang berbicara tentang bisnis.
seperti konten personal branding, lalu konten marketing, branding dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak sekali alasannya untuk memulai, padahal kan semuanya bisa kita mulai dari hal yang terkecil dulu. Bahkan saya memulai ini dari 0 rupiah gitu. Saya juga pernah menjalani bisnis dropship, reseller, terus pakaian, makanan saya pernah. Jadi semuanya bisa dimulai dari 0 lah. Jadi nggak perlu saya harus punya ini dulu, saya harus punya ini dulu. Bahkan sebelum saya mempunyai kamera pun saya membeli hal yang terkecil dulu, memori gitu. Ketika saya yakini bahwa nanti suatu saat saya pasti akan kebeli kamera, akhirnya kan bisa juga. Jadi ya sedikit demi sedikit lah, karena ketika kita menunggu sampai sempurna ya kita nggak akan mulai. Jadi ya justru dengan memulai kita akan menemukan kesempurnaan kayak gitu. Apakah kuliah Anda berkaitan dengan bisnis yang Anda jalani saat ini? Ya, sekarang saya kuliah di jurusan ini ya, komunikasi penyiaran. Jadi sedikit relate, walaupun tidak terlalu relate ya, karena kalau bicara komunikasi penyiaran itu ruang lingkupnya besar sekali ya, luas sekali. Jadi memang ada pembahasan dalam pembelajarannya pun ada dibahas mengenai pembuatan konten seperti foto, desain komunikasi visual, terus pembuatan website. Tapi cuma sekedar lewat aja ya, cuma sekedar untuk dasar-dasarnya aja. Iya. Bahkan ketika ada mata kuliah itu pun sebenarnya saya udah belajar duluan di YouTube gitu. Jadi ketika ada mata kuliah tersebut, ya udah sedikit tahu lah. Jadi tetap relate, cuman tidak menjurus saya, tidak benar-benar fokus di situ, tapi diajarkan juga. Yang lebih terpenting sih komunikasinya ya, karena di jurusan komunikasi sendiri menurut saya komunikasi itu sangat penting, apalagi dalam bisnis jasa ya. Karena dalam bisnis jasa kita harus pinter-pinter lobbying lah, dalam menggait klien, karena tanpa adanya skill komunikasi yang bagus untuk menggait klien akan sedikit sulit seperti itu sih. Dalam sebuah bisnis, promosi merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk menarik minat para pelanggan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Adit. Bagaimana cara Anda mempromosikan bisnis yang dijalani? Untuk promosi sendiri sih, untuk saat ini saya lebih ke memberikan hal yang gratis dulu ya, karena jasa kan nggak terlalu mengeluarkan budget ya. Modal yang terlalu besar ya, iya nggak terlalu mengeluarkan modal yang terlalu besar. Jadi saya cuma mengeluarkan jasa saya yang saya bisa gitu untuk orang lain. Terus dan selain itu juga saya mempunyai relasi gitu. Jadi saya membuka kayak jasa foto gratis, video gratis, desain gratis untuk para UMKM yang memang mau beralih ke digital. Dari situ saya mendapatkan beberapa hal, dari saya kenal relasi yang baru seperti owner gitu. Lalu saya mendapatkan insight baru dari para owner tersebut, karena ketika saya memberikan jasa hal tersebut kan pasti feedbacknya ya saya menempelkan logo saya di produk digitalnya gitu. Kalau foto ya saya tempelin logonya di foto gitu, sehingga dari situ insight baru atau insight yang dari luar tuh datang baru gitu. Dan selain itu saya juga membangun personal branding. Ya salah satunya ini juga salah satu mungkin keberhasilan untuk membangun personal branding ya. Dari ketika saya membangun personal branding diri saya sebagai pebisnis dan juga orang yang bergelut di bidang konten, seenggaknya ketika ada orang yang memang membutuhkan atau mungkin membutuhkan orang ya untuk berada di posisi tersebut, ya mungkin akan teringat saya gitu. Begitupun ketika saya dipanggil di sini pun mungkin karena beberapa teman saya berpikir bahwa ketika ditanya kamu punya kenalan orang yang fokus di konten digital atau mungkin fokus di dunia bisnis, pasti akan teringat saya karena saya sudah membangun personal branding. Ketika saya ketemu orang baru, saya selalu memperkenalkan diri dan saya selalu bercerita tentang diri saya, sehingga ketika orang tersebut membutuhkan gitu loh, pasti di dalam benaknya akan terlintas nama saya gitu. Karena
pentingnya membangun personal branding seperti itu. Jadi yang pertama saya memberikan secara gratis, lalu yang kedua membangun personal branding, dan ke depan mungkin akan mulai menggunakan paid promote seperti Facebook Ads, Instagram Ads, begitu. Karena sebelum itu pun saya sudah menjalani hal tersebut di bisnis yang lain kayak gitu sih. Tapi untuk saat ini karena portofolio saya belum terlalu banyak, jadi saya kasih gratis dulu. Tadi selain saya dapat relasi, selain saya dapat insight baru, saya juga punya portofolio gitu sih.